Good morning, students. Good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Good morning. Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. How are you? I'm Great. fine. Fine, sir. Thank you. And you? I'm fine too, thank you. Okay, as I said before, today we are learning Unit 1 Description. Hari ini kita akan bahas Description Unit 1, seperti yang dulu sudah saya sampaikan. Unit 1 Description. Ada yang masih ingat description itu teks yang bagaimana? Description, teks yang bagaimana? Define of something. Define of something. Kurang lengkap sih kalau cuma define. Define itu cuma pendek saja, tapi description kan panjang. Mendeskripsikan lebih panjang daripada mendefine, mendefinisikan. Coba dibetulkan. Description adalah teks yang apa? Mendeskripsikan apa? Suatu objek, tapi tidak cuma sekedar suatu objek. Report itu juga mendeskripsikan suatu objek. Bedanya apa? Description sama report. Kalau description itu mendeskripsikan objek yang khusus. Kalau report itu mendeskripsikan objek yang umum. Khusus sama umum itu maksudnya gimana? Khusus itu gimana maksudnya? Spesifik. Gimana? Lebih ke spesifik tempat Iya. di suatu tempat. Nah, tidak selalu tempat sih. Lebih spesifik betul. Maksudnya spesifik itu gimana? Sebentar, saya share screen dulu. Ini sudah kelihatan yang saya share screen. Sudah belum? Sudah. Sudah ya. Nah, ya. Description sekali lagi mendeskripsikan suatu objek yang khusus. Maksudnya yang khusus itu menunjuk ke benda tertentu. Biasanya bendanya cuma satu kalau description itu. Kalau report itu mendeskripsikan suatu objek juga, tapi objeknya umum. Tidak menunjuk ke benda tertentu, tapi berlaku umum. Kalau report itu biasanya benda yang dideskripsikan itu jumlahnya banyak. Karena banyak, biasanya terus ada klasifikasi. Jadi kalau ada klasifikasi berarti itu report. Kalau description itu tidak ada. Contohnya gini. Contohnya ini misalnya ada teks judulnya My Cat. Isinya misalnya I have a cat. It's white and beautiful. Nah, misalnya gini. Ini kan khusus ini yang dideskripsikan my cat, kucing saya. Jumlahnya juga cuma satu. Nah, seperti itu description. Kalau ini report, misalnya teksnya judulnya cats. Terus isinya cats have 4 legs. Nah, kalau ini kan tidak menunjuk ke kucing tertentu, tapi berlaku secara umum. Cats have 4 legs. Kucing mempunyai 4 kaki. Kucing mana yang punya 4 kaki itu? Nah, ya semua kucing. Kan memang kucing itu kakinya 4. Kecuali kucing yang lagi belok. Kalau lagi belok kakinya 3. Itu tebakan zaman dulu. Zaman dulu itu ada tebakan. Kucing apa yang kakinya 3? Kucing yang lagi belok. Nah, kakinya yang satu buat ngeplang, nah, jadi 3. Itu tebakan zaman dulu. Ada juga kucing yang kakinya 5. Kucing apa yang kakinya 5? Ada yang tahu? Kucing yang kakinya 5, kucing apa? Kucing yang kakinya 5 itu Kucing-kucingan. kucing yang kakinya 5 itu
kucing gondol ceker ayam. Nah, ceker ayam kan kaki, terus dihitung 5 jadi. Ada juga kucing yang kakinya 6. Kucing apa? Kucing-kucingan. Oh, bukan kucing-kucingan. Kucing bawa ceker 2, Pak. Kucing lagi pipis. Bukan. Kucing yang kakinya 6 itu 2 kucing lagi belok semua. Kan 3-3 jadinya. Ya itu selingan aja. Itu kalau diterus-teruskan bisa sampai 100. Kucing apa yang kakinya 100? Kucing apa yang kakinya 100? Nasi kucing. Masih 25 kucing, Pak. bukan 25 kucing. 24 kucing tapi yang 4 gondol ceker. Jadi 100. Ya, oke. Sudah. Kembali ke yang tadi, description adalah teks yang mendeskripsikan suatu objek yang khusus, yaitu yang menunjuk ke benda tertentu. Oke, kita akan ke materi yang sudah saya share dulu itu. Sudah di-download ya materinya dulu itu. Sudah, Pak. Sudah di-print? Belum. Oh, belum. Not yet, sir. Ya udah, ini saya share screen aja di sini. Kita akan bahas text description. Kita mulai dari langsung ke contoh text description halaman 2. Halaman 2 itu ada teks judulnya Welcome to Sydney. Ini kita baca dulu. Sydney is Australia's oldest, largest, and liveliest state capital with a population of over 3 million. It is a colorful modern city, but it has also a natural beauty with green parkland and perhaps the world's most beautiful deep-water harbor. As well as being famous for its modern buildings and roads, there are many places of historical interest in Sydney. For example, Mrs. Macquarie's Chair, the area called the Rocks, dating back to the early 19th century, and the attractive terrace houses of Paddington are all close to the harbor and the city center. Sydney has many attractions which tourists can enjoy. Surf beaches, a zoo, Koala Bear Park, and an opera house which is situated at the watersheds. Some say that this is one of the most beautiful examples of modern architecture in the world. For further entertainment, there is a wide variety of restaurants, theaters, nightclubs, sports, and social clubs. There is also a very efficient network of communications within the city, including public telephones, an underground railway, buses, and taxis. Sydney has a very pleasant temperate climate. The average temperature in summer is 21.7 degrees centigrade, and in winter, 12.6 degrees centigrade. There are few places in the world where a visitor can find such a rich variety of natural and historical beauty, entertainment, and culture. Ask any insider about his city, and he'll say there's no place like it. Ya, sudah selesai kita baca teksnya. Bisa dipahami toh ini? Tidak sulit toh? Tidak sulit ya? Bisa dipahami? Ya, paling tidak garis besarnya kan bisa kita pahami. Mungkin ada 1-2 kata yang kita nggak tahu artinya, tapi ya nggak apa-apa, wajar aja, nggak apa-apa. Paling tidak garis besarnya bisa kita pahami atau intinya bisa kita tangkap. Teks ini intinya apa? Kalau misalnya ada pertanyaan, what is the text about? Gitu tuh. Teks ini intinya apa? Jawabannya apa? Teks ini About Sydney. apa? Diulangi coba. Describe about Sydney is a capital of Australia. Yes. Yes saja gampang. Jawab yes. Ya, describe about Sydney atau description of Sydney. Ya, teks ini intinya adalah description of Sydney. Dari awal, yaitu dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir, itu semua itu mendeskripsikan Sydney. Ya, betul, description of Sydney. Sekarang gini, setiap kali kita selesai membaca teks, itu kita harus satu, bisa menangkap inti dari seluruh paragraf seperti tadi itu. Terus yang kedua, kita juga harus bisa
menemukan inti dari tiap-tiap paragraf. Nah, ini yang agak sulit. Tapi nggak apa-apa, kita akan latihan-latihan terus supaya nanti di akhir tatap muka ke-16 kalian semua sudah lancar menemukan inti dari tiap-tiap paragraf. Itu ya, kita coba, kita sekarang cari inti dari tiap-tiap paragraf dari teks ini. Kita mulai dari paragraf 1. Intinya apa itu? Paragraf 1. Paragraf 1 intinya apa ini? Sulit ya? Ya, memang menemukan inti dari tiap-tiap paragraf itu memang tidak mudah sih. Sudah ketemu intinya apa? Sudah ada yang menemukan? Apa? Sulit kok ini? Sulit ya? Oke, gini aja. Yang paragraf 1 ini kan memang sulit ini. Kita lewati aja, kita ke paragraf 2. Nanti kita balik lagi ke paragraf 1. Nah, paragraf 2 ini lebih mudah dari paragraf 1. Yang paragraf 2 ini, as well as being famous itu. Intinya apa? Gampang kalau ini. Apa intinya? Historical places in Sydney. Historical places in Sydney. Ya, betul. Historical places in Sydney. Jadi, paragraf 2 ini bukan tentang modern buildings and road loh ya. Modern buildings and roads itu cuma untuk membandingkan saja. Jadi, as well as being famous for its modern buildings and roads, selain terkenal karena bangunan-bangunan dan jalan-jalannya yang modern, there are many places, ada banyak places of historical interest di Sydney. For example, contohnya Mrs. Macquarie's Chair dan seterusnya. Ini kan contoh-contoh historical interest. Jadi, yang dibahas di paragraf 2 ini intinya adalah historical interest, bukan modern buildings and roads. Bentar, saya tulis dulu. Tadi paragraf 1 kita lewati, terus paragraf 2 intinya adalah historical interest. Oke, next, paragraf 3. Kalau paragraf 3 intinya apa? Paragraf 3 yang ini. Yang Sydney has many attraction dan seterusnya itu. Intinya apa ini? Paragraf 3. Tourist attraction in Sydney. Tourist attraction in Sydney. Sebentar. Tidak salah sih, cuma kalau cuma tourist attraction itu kurang lengkap. Kalau attraction di sini kan berarti contohnya surf beaches, zoo, koala bahkan itu contoh-contoh attraction. Nah, padahal di bagian akhir paragraf 3 ini ada restaurants, theaters, nightclubs. Nah, ini kan jadi belum termasuk kalau cuma attraction. Ya, jadi tadi tidak salah, cuma kurang lengkap kalau cuma attraction. Coba dilengkapi. Ada yang bisa melengkapi? Destination in Sydney. Jangan destination, itu terlalu luas. Nah, paragraf 2 itu juga destination. Tulis destination juga paragraf 2 tadi. Terlalu luas. Tadi sudah hampir betul attractions. Cuma kurang lengkap saja. Coba dilengkapi. Jangan diganti, malah salah. Apa? Suaranya kecil banget. Coba mendekat ke mic. Tadi ada yang jawab, tapi nggak dengar ya, saya kecil banget suaranya. Entertainment of Sydney. Apa ini jawabannya? Nggak dengar saya, maaf. Kecil banget suaranya. Attractions, tapi kurang lengkap. Coba dilengkapi. Attraction. Tourist attraction and entertainment. Ya, sama harus ada and entertainment. Ya, kalau attraction and entertainment berarti sudah mencakup semuanya. Semua yang dibahas di paragraf 3 ini. Jadi sudah lengkap. Oke, saya tulis dulu di sini. Attractions
paragraf 3 intinya adalah attractions and entertainment. In Sydney-nya nggak usah saya tulis, karena ini memang dari awal sampai akhir semua kan yang dibahas kan Sydney. Attraction and entertainment itu aja intinya. Next, paragraf berikutnya, paragraf 4. Kalau ini gampang, ini pendek aja. Apa intinya? Paragraf 4. Efficient network. Efficient network kurang lengkap sih, kurang jelas sih kalau cuma network. Itu network apa? Network of communication. Network of communication. Nah, malah itu intinya. Efisiennya nggak usah disebutkan, nggak apa-apa. Intinya kan network of communication-nya ini jaringan komunikasi. Ya, saya tulis dulu paragraf 4. Intinya adalah network of communication. Sebelum ke paragraf 5, kita kembali dulu ke paragraf yang tadi kita lewati. Saya ingatkan dulu, ini yang kita bahas ini adalah teks yang isinya adalah description of Sydney. Jadi dari paragraf pertama sampai paragraf 6 terakhir, itu intinya adalah semuanya adalah mendeskripsikan Sydney. Kalau kita lihat paragraf 2, ini kan ya mendeskripsikan Sydney juga. Cuma yang dideskripsikan itu khusus tentang historical interest untuk paragraf 2. Paragraf 3 description of Sydney juga, cuma ini deskripsinya khusus attraction and entertainment. Paragraf 4 ini khusus network of communication. Nah, kalau paragraf 1 description of Sydney-nya gimana? Mendeskripsikan Sydney-nya gimana di paragraf 1? General. In general, ya, atau tepatnya general description of Sydney. Ya, paragraf 1 itu intinya adalah general description of Sydney atau general description. Saya tulis gitu aja karena of Sydney-nya nggak usah ditulis karena memang dari awal sampai akhir yang dibahas di teks ini ya Sydney memang. Oke, good. Sekarang kita lanjutkan paragraf 5. Kalau paragraf 5 intinya apa? Paragraf 5 tadi yang Sydney has a ferry itu, paragraf 5. Intinya apa? Temperate climate. Iya, betul. Temperate climate. Paragraf 5 intinya temperate climate. Temperate climate itu artinya apa ya? Kalau climate itu kan ya iklim. Temperate itu apa artinya? Suhu. Ya, bukan suhu. Suhu kan temperatur. Temperate itu ya ada hubungannya dengan suhu, tapi artinya bukan suhu, beda. Nah, sekarang gini aja, saya kasih tips. Tips untuk memahami bacaan. Ada satu tips gini. Pada dasarnya, semua penulis itu ingin teks yang dia tulis dipahami dengan baik oleh pembaca. Nggak ada penulis yang kalau pembacanya bingung malah seneng. Iya, gue bingung, sopor, gitu. Nggak ada masuk pembaca kayak gitu. Penulis itu maunya apa yang dia tulis dipahami dengan baik oleh pembaca, sehingga jika dirasa ada bagian yang sulit dipahami, biasanya penulis akan memberikan clue atau petunjuk untuk membantu pembaca memahami bagian yang sulit dipahami tadi itu. Nah, contohnya di paragraf 5 ini. Misalnya di sini ada temperate climate. Kita tahu climate itu iklim, tapi kalau temperate mungkin kita nggak tahu artinya. Nah, di sini penulis memberikan clue di kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya itu yang menjelaskan temperate. Atau ini merupakan contoh dari temperate climate itu. Yaitu, the average temperature in summer, rata-rata suhu di summer itu musim apa? Musim panas. Musim panas ya. Rata-rata suhu di musim panas itu 21,7 derajat Celcius itu panas enggak? Enggak. No. Enggak ya. 21,7 derajat enggak panas. And in winter, dan di winter musim apa? Musim dingin. Dingin. Kalau
di musim dingin rata-rata suhunya 12,6 itu dingin nggak? Dingin, Pak. Nah, kalau bagi orang Australia 12,6 derajat Celcius itu nggak dingin. Mereka itu sering suhunya itu di bawah 0. Jadi misalnya habis hujan salju gitu, suhunya -2. Nah, itu biasa bagi mereka. Anak-anak kecil itu pada main lempar-lemparan bola salju di luar. Biasa kalau minus. Kalau misalnya suhunya 5 derajat Celcius itu bagi mereka ya nggak begitu dingin. Apalagi 12,6 ini, nah, ini biasa bagi mereka itu. Orang jalan-jalan di luar gitu nggak usah pakai jaket karena nggak merasa dingin. Jadi bagi orang Australia 12,6 itu tidak dingin. Nah, ini artinya temperate. Temperate tadi berarti artinya tidak panas tapi juga tidak dingin. Apa itu istilahnya? Tidak panas. Apa? Sedang. Sedang. Iklim sedang. Apa? Sedang rebahan apa sedang mainan? Iklim sedang. Ya, iklimnya sedang apa? Sedang video call sama temennya atau sedang apa? Sedang itu kan macam-macam ya. Misalnya tidak besar, tidak kecil, itu ukurannya sedang. Tidak mahal, tidak murah. Tidak mahal, tapi juga tidak murah. Harganya sedang. Kalau tidak panas, tapi juga tidak dingin, berarti apa? Apanya yang sedang? Medium, Pak. Iya, sedang itu. Apanya yang sedang? Medium itu juga. Hangat, Pak. Oh, hangat. Sedang sudah betul, cuma kurang jelas kalau sedang. Suhunya sedang. Suhunya sedang, nah gitu. Jangan hangat, hangat itu cenderung panas. Ini sedang itu setengah-setengah. sedang. Iya. Ya. Suhunya sedang itu di tengah-tengah. Kalau hangat itu cenderung panas, sejuk itu cenderung dingin. Kalau temperate ini sedang di tengah-tengah. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Ya itu. Kembali ke yang tadi. Jadi paragraf 5 ini intinya apa? Bukan temperatur tapi apa tadi? Temperate climate. Ya, paragraf 5 intinya itu. Temperatur itu hanya contohnya saja tadi. Yang menyebut-nyebut temperatur itu ketika penulis memberikan contoh tentang temperate climate. Oke, next, paragraf 6, paragraf terakhir ini. Intinya apa paragraf 6? Paragraf 6, apa intinya? There is no place like Sydney. There is no place like Sydney, ya kurang pas ini. There is no place like Sydney. Kurang apa ya? Ya kurang lah. Sudah agak betul, tapi kurang. Paragraf 6 ini memang sulit ini dibanding tadi paragraf 2, 3, 4, 5 itu gampang. Paragraf 6 ini kayak paragraf 1 tadi itu loh, sulit. Sekarang gini aja, kita coba artikan dulu. Nanti kalau kita sudah tahu artinya, kemungkinan akan lebih mudah menemukan intinya. Kita artikan dulu sekarang. There are few places. Few itu apa artinya? Beberapa. Ya, beberapa atau sedikit. Lebih tepat sedikit gitu ya. Few itu lebih cenderung negatif sih, sedikit. Few itu lawannya many. Many itu banyak, itu sedikit. Kalau beberapa itu netral itu. Few itu cenderung sedikit. Cenderung negatif. Jadi artinya lebih tepat sedikit. Ada sedikit tempat di dunia di mana visitor itu apa? Pengunjung. Pengunjung ya. Di mana pengunjung dapat menemukan such itu artinya seperti itu gitu, tapi menyebutkannya nanti terakhir. Di mana pengunjung dapat menemukan rich variety. Variety itu macam-macam. Rich itu kan kaya, jadi macam-macamnya ada banyak. Jadi berbagai macam. Di mana pengunjung dapat menemukan berbagai macam natural and historical beauty itu apa? Natural and historical beauty artinya? Natural itu kan alami. Historical itu berhubungan dengan sejarah. Beauty itu kecantikan atau keindahan. Jadi apa artinya? Natural and historical beauty artinya
Keindahan alam dan sejarah. Keindahan alam. Keindahan alam dan sejarah. Ya, betul. Saya ulangi. Keindahan alam dan sejarah. Terus entertainment apa? Hiburan. Hiburan, ya. Culture, kebudayaan. Yang seperti itu. Gini, seperti itunya, satsnya tadi itu disebutkan, diartikan terakhir di sini. Saya ulangi. Ada sedikit tempat di dunia di mana pengunjung dapat menemukan berbagai macam keindahan alam dan sejarah, hiburan, dan kebudayaan. Itu kata siapa gitu itu? Siapa yang bilang gitu itu? Orang-orang Sydney. Warga Sydney. Sydney. Yang bilang ada sedikit tempat di dunia di mana pengunjung dapat menemukan itu kata siapa itu? Warga Sydney. Penulis. Penulisnya, ya. Jadi paragraf 6 ini intinya adalah pendapat penulis atau the writer's opinion. Saya tulis dulu. Paragraf 6 intinya adalah the writer's opinion, pendapat penulis. Ya, sudah ketemu, sudah selesai kita mencari inti-inti dari tiap-tiap paragraf. Ini juga sekaligus merupakan generic structure. Sudah pernah dengar istilah ini ya, generic structure? Sudah harusnya. Generic structure itu, generic itu kayak general itu umum, structure itu ya struktur. Jadi struktur umum. Text description itu umumnya strukturnya atau susunannya seperti ini. Diawali dengan general description. Ini merupakan openingnya berupa general description. Kemudian setelah opening ini adalah bodinya. Tapi bodinya tidak cuma paragraf 2 ini. Paragraf 2, 3, 4, sampai paragraf 5 itu adalah body. Nah, terus terakhirnya paragraf 6 apa ini berarti? Paragraf 6 ini apanya? Closing. Closing, ya. Ya, jadi secara umum struktur text description itu seperti ini. Openingnya berupa general description, terus diikuti body yang berupa ini tuh description in detail. Description in detail, bodinya berupa description in detail, terus closingnya berupa the writer's opinion. Jadi seperti ini generic structure dari text description. Terus gini, kalau teksnya sudah bisa kita pahami sampai sejauh ini, yaitu sampai inti dari tiap-tiap paragraf sudah bisa kita temukan. Biasanya kalau ada pertanyaan bacaan, kita akan bisa mengerjakannya dengan cukup mudah kalau sudah paham inti dari tiap-tiap paragraf. Nah, tag yang tadi di bawahnya juga ada pertanyaan-pertanyaan. Coba kita kerjakan bareng-bareng ini. Activity 3. Nah, kita mulai dari paragraf 1. How many people are there inhabiting Sydney? Ada berapa? Ada berapa tadi di teks tadi? 3 million. Ya, 3 million atau over 3 million tepatnya. Ya, jadi penduduknya Sydney itu adalah 3 million boleh lah, tapi lebih tepat over 3 million. Yang ini number 1, over 3 million. Next, number 2. How does the writer feel about the harbor? Kalau ini tentang harbor, pertanyaannya berarti kita nyari jawabannya di paragraf ke yang tentang harbor tadi. Paragraf mana? 1. Paragraf 1 ya. Paragraf. Berarti apa jawabannya? Beautiful Deepwater Harbor. Ya, sebetulnya ya kurang mantap sih kalau cuma beautiful. Masa cuma beautiful? Lebih dari apa? Most
Most beautiful deep water fiber. Most beautiful ya sudah lebih mantap, tapi masih kurang. So, cuma most beautiful, lebih mantap lagi. The world's most beautiful. The World world most most beautiful. beautiful deep water harbor. Ya, itu kan menurut penulis tidak sekedar indah, tidak sekedar paling indah, tapi paling indah di dunia. Itu menurut penulis kan gitu. Nah, berarti itu jawabannya. Number 2, jawabannya the world most beautiful. Ya, ini the world most beautiful deep water harbor. Next, number 3. How many places of historical interest does the writer mention in the text? Kalau what are they? Kalau ini kan pertanyaan tentang historical interest, tentunya kita nyari jawabannya di paragraf kedua yang tentang historical interest tadi kan paragraf 2. Ya, coba dihitung dulu. How many places of historical interest? Ada berapa? What are they? Apa saja? Sudah dihitung? Ada berapa? There are 2. There are 2. Yang lainnya? There are There are three. 3. Three, sir. 3 apa 2 ini? Kok ada yang 2, ada yang 3? Nah, masalahnya gini. Coba yang jawab 3 tadi apa? Apa saja? Mrs. Macquarie's chair, terus yang tadi jawab 3. The rocks dating The rocks, ya, dating back to the early 19th century, terus the attractive terrace house of Paddington. Terrace House of Paddington. kalau yang tadi jawab 2 tadi, apa saja? Mrs. Macquarie's chair sama? Oh, I missed the area called the rocks. I didn't read that part. Jadi 3, Yeah. nggak jadi 2. I thought it was. I thought there were Mrs. Macquarie's chair and the terrace house of Paddington, but there is. Okay, we're discussing about it first. Yeah. Mrs. Macquarie's chair dan the area called the rocks ini dihitung 1 atau 2 itu ya masalahnya. Sekarang gini, kalau ini adalah 2 benda yang berbeda berarti dihitung 2. Tapi kalau ini cuma sama bendanya, berarti dihitung 1. Sekarang yang Mrs. Macquarie's chair dulu. Mrs. Macquarie's chair itu bendanya berupa apa kira-kira? Mrs. Macquarie's chair. Berarti apa itu bendanya? Kan Mrs. Macquarie's chair sudah kelihatan toh? Apa bendanya? Kursi. Kursi, ya betul. Mrs. Macquarie's chair itu memang kursi, betul. Kalau di area called the rocks, bendanya berupa apa? Batu. Batu. Bukan batu di area called the rocks itu. Di area called the rocks yang disebut the rock. Jadi the rock itu kan namanya yang disebut the rock. Kalau bendanya bukan batu tapi apa? Bendanya apa? Bukan batu tapi apa? The area called the rock yang disebut batu. Oh, berarti apa bendanya? Ya. Area ya atau daerah atau tempat wilayah atau kawasan yang paling enak. Kawasan yang disebut batu. Berarti ini kan kawasan. Kawasan itu luas. Kalau Mrs. Macquarie's chair itu cuma kursi, itu paling panjangnya 1 meter, sekitar 1 meter gitu. Kalau kawasan itu bisa 1 kampung atau 1 kelurahan gitu. Jadi di area kontrol itu luas. Berarti ini 2 benda yang berbeda. Berarti dihitung 3, bukan 2. Ya, jadi sama satu lagi yang di attractive terrace houses tadi berarti ada 3. Kalau di attractive terrace houses of Paddington itu bendanya berupa apa? Rumah. Terrace House. Satu kata saja, jangan terrace houses. Terrace atau houses? Rumah. Houses. Rumah apa teras? Teras. Kalian tuh kayak ponakan saya itu kalau ditanya suruh milih, sukanya milih yang belakang. Mau bakso apa mie ayam? Mie ayam. Mie ayam apa bakso? Bakso. Bakso apa enggak usah? Enggak usah. Nah, ya enggak usah beli.
Nah, kayak jadi jangan gitu, masuk kalau ditanya milih yang belakang jawabannya. Teras atau rumah? Teras. Terus. Salah kalau teras, betul rumah. Rumah-rumah tepatnya. Terrace houses of Paddington itu intinya adalah houses, rumah. Jadi gini, bahasa Inggris itu kalau ada dua kata yang bersebelahan gitu, intinya ada di sebelah kanan. Kalau bahasa Indonesia, intinya ada di sebelah kiri. Contohnya gini, misalnya rambut panjang, itu intinya kan rambut. Rambut panjang itu apa tuh? Nah, rambut panjang itu ya rambut. Rambut yang gimana? Yang panjang. Nah, intinya rambut, panjang itu penjelasnya. Intinya rambut di sebelah kiri kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, long hair. Intinya adalah hair, ada di sebelah kanan. Yang ini juga gitu. Terrace houses, intinya adalah houses, rumah-rumah. Rumah-rumah yang bagaimana? Rumah-rumah yang terrace itu artinya berundak-undak. Rumah-rumah yang berundak-undak. Kayak sistem sawah di Jawa itu kan pakai sistem teras ring. Nah, ini maksudnya gitu, berundak-undak. Terrace houses, rumah-rumah yang berundak-undak. Paddington ini kan daerahnya itu menurun gitu. Jadi rumah-rumahnya itu kalau yang bagian bawah ya rendah, kalau yang di pas bagian tinggi ya tinggi. Seperti ini contohnya, ini saya dapat foto dari internet. Ini adalah contoh gambar terrace houses of Paddington. Jadi rumah-rumahnya itu kan berundak-undak karena daerahnya menurun. Tadi juga ada Mrs. Macquarie's chair. Nah, ini ada gambarnya. Kelihatan nggak Mrs. Macquarie's chair-nya? Kursi itu ya, yang didudukin itu Mrs. Macquarie's chair ini. Ini orangnya ini kan lagi duduk agak bersandar gitu sih, tapi nah, yang didudukin itu kan kursi itu. Mrs. Macquarie's chair namanya. Ini foto kenangan saya waktu di Sydney dulu ya. Waktu saya masih bule dulu. Sekarang udah enggak. Masuk beliau berubah. Ya, ada juga tadi the area called the rocks ini. Nah, ini jadi the rock itu kan kawasan gini nih ya. Di area kawasan yang disebut the rock. Jadi ini beda dengan Mrs. Macquarie's chair yang tadi itu cuma kursi. Kalau the rock itu kawasan. Jadi beda sehingga dihitung 2. Oke, kembali ke yang tadi. Number 3 tadi berarti jawabannya 3 ya. Next, number 4. Do you think that Sydney is a hot city? Kalau ini apa jawabannya? No. No ya. Do you think that Sydney is a hot city? Apakah menurutmu Sydney itu kota yang panas? Tidak. No. Tapi kalau cuma gini, ini pertanyaannya kegampangan. Saya tambahi yang sedikit lebih sulit. Pertanyaannya saya tambahi. What kind of city is it then? A pleasant and lovable city. Pleasant and lovable city. Pleasant and lovable memang tidak salah, tapi itu tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya kan what kind of city is it then? Ada kata then yang di belakang itu artinya begitu. Kalau begitu, what kind of city? Kota apa Sydney itu? Tadi kan, do you think that Sydney is a hot city? Apakah menurutmu Sydney itu kota yang panas? Tidak, Sydney itu bukan kota yang panas. Nah, terus kota apa kalau bukan panas? Itu maksudnya. What kind of city is it? Yang ada hubungannya dengan hot gitu, jawabnya jangan lovable. Lovable itu apa ya? Menyenangkan. Ya memang betul itu, tapi tidak menjawab pertanyaan. Hot city itu kota yang panas. Nah, terus kalau tapi Sydney bukan hot city. Lah terus kota apa kalau bukan hot city gitu? Yang ada hubungannya dengan temperatur gitu jawabannya. Apa? Itu Pak, yang Sydney has a very pleasant gitu. Kepanjangan kalau Sydney has. Pertanyaannya kan what kind of city is it? Hot city ya kayak gitu-gitu jawabannya. Hot city ya, tapi bukan kalau city. Cold city, nah, bukan juga, kan bukan kota yang dingin juga Sydney itu. Tapi apa? Berarti yang temperate climate itu. Temperate climate, Kak. Nah,
temperate climate, tapi itu juga tidak menjawab pertanyaan. Yang ditanyakan, what kind of city? Kota jenis apa? Hot city? Bukan. Cold city? Bukan. Kok kalian malah ngomongin climate? Average city. Kok average city? Ya enggak ada lah istilah. Average city itu kota rata-rata. Tapi itu Medium city, Pak. ya medium city, tapi kalau cuma medium seperti sebagaimana tadi saya sampaikan, sedang itu kan macam-macam. Tidak besar, tidak kecil itu sedang. Medium itu juga macam-macam. Tidak besar, tidak kecil itu medium. Tapi di sini maksudnya bukan itu. Ini kan ngomongin temperatur atau suhu toh. Hot city bukan, cold city bukan, tapi apa? Medium temperature city. Oh, jadi temperatur city tadi sudah kita bahas loh ya. Sama, Sydney kan tidak panas tapi tidak dingin. Apa tadi? Medium temperate. Jangan medium. Middle. Enggak, tidak panas, tidak dingin toh. Sydney itu kotanya. Apa tadi istilahnya? Tidak panas, tidak dingin. Temperate. Ya, ya, tidak panas, tidak dingin itu temperate. Kalau pertanyaannya what kind of city, berarti jawabannya apa? What kind of city? Temperate city. Temperate city, ya itu yang betul. Tadi sudah menjawab temperate, tapi temperate climate. Nah, yang ditanyakan bukan climate, tapi city. Pertanyaannya kan what kind of city, bukan what kind of climate. Nah, jawabannya harus temperate climate. Artinya kota yang suhunya sedang. Karena temperate kan memang artinya suhunya sedang. Jadi nanti kalau misalnya ada istilah temperate water gitu, artinya apa? Nggak panas, nggak dingin. Nah, ya itu temperate. Tadi temperate climate artinya iklim yang suhunya sedang. Temperate city berarti artinya kota yang suhunya sedang. Nah, nanti kalau misalnya ada temperate water berarti artinya apa? Air yang tidak panas dan tidak Air dingin. yang sedang. suhunya sedang, air yang bersuhu sedang ya. Oke, next number 5 sekarang. Do you think that you will find a city like Sydney in Indonesia? Apa yang dijawabnya? Do you think that you will find a city like Sydney in Indonesia? Yes or no? No. Yes apa no ini? No, sir. No. Kalau aku sih yes. Kalau aku sih yes ya. But I thought it yes because Jakarta similar with Sydney too. I thought. Sebentar, jadi yes apa no ini? No. Yes. No. Yes. But on the description it no, but I thought it is yes. It's yes. Ya nggak boleh gitu sih, nggak boleh bisa yes bisa no. Nggak salah kalau bisa yes bisa no. Yes apa no? Yes. Sebentar. Oh. Kok yes? Sebentar. Yes, kok yes ya? Gini. Kita perhatikan pertanyaannya. Do you think that you will find a city like Sydney in Indonesia? A city like Sydney kan berarti kota yang seperti Sydney gitu toh. Memangnya Sydney itu kotanya kayak gimana toh? Gambarannya Sydney itu seperti apa? Atau deskripsinya Sydney itu gimana? Nah, tadi kan sudah kita bahas toh description of Sydney. I think Sydney is not the same as in city Indonesia because Sydney is more hot and Indonesia more people know as a warm city. Warm city. Cities in Indonesia, but not all Yes. cities. In Sydney is more like hot. Some cities in Indonesia Yes. are cold. Some cities in Indonesia are cold. Not all cities are hot, but some cities are cold. Jangan kalian anggap Indonesia itu cuma Jawa Tengah tok lo ya. Indonesia itu kan ada Bogor itu kan juga Indonesia. Malang di Jawa Timur itu juga Indonesia. Bahkan Jayawijaya di Papua itu juga Indonesia. Tapi kalau kita melihat
Sydney itu kotanya seperti apa, gambarannya kayak gimana, deskripsinya seperti apa, jangan hanya dilihat suhunya saja. Sydney itu kan deskripsinya seperti ini yang tadi sudah kita bahas itu. Ada banyak historical interest, ada attraction and entertainment, ada network of communication. Sydney itu kan gini nih gambarannya. Jadi ada nggak kota di Sydney yang seperti ini? Jangan dilihat satu aspek, jangan cuma dilihat suhunya saja. Kalau dilihat suhunya saja mungkin ya ada kayak Bogor misalnya. Itu suhunya hampir-hampir sama kayak Sydney mungkin. Terus jangan dilihat kalau cuma historical interest-nya misalnya daerah Prambanan itu ada banyak candi. Itu kan historical interest juga. Tapi yang maksudnya yang selain yang banyak historical interest tapi juga suhunya itu iklimnya itu temperate kayak gitu, ada banyak attraction and entertainment yang mirip seperti ini maksudnya. Berarti kan nggak ada di Indonesia yang mirip atau yang seperti Sydney gitu kan? Karena gambarnya Sydney itu seperti ini, historical interest sampai tuh. Jadi jawabannya yang betul no, karena jangan hanya dilihat dari satu aspek, tapi harus semua aspek yang ada di description of Sydney tadi. Jadi yang ini number 5 jawabannya no. Ya, dengan demikian activity 3 sudah selesai. Kita lanjutkan activity 4 sekarang. Activity 4, parts and facilities. Di activity 4 ini ada diagram yang merupakan ringkasan dari teks yang tadi kita bahas, Welcome to Sydney tadi. Jadi gini, biasanya setelah kita selesai membahas teks itu terus ada diagram. Kita disuruh mengisi diagram. Diagram itu merupakan ringkasan dari teks yang sebelumnya kita bahas. Yang namanya ringkasan itu ya yang ditulis cuma inti-intinya saja. Kalau yang bukan inti, misalnya contoh-contohnya gitu ya nggak usah ditulis. Nanti jadi panjang, nanti namanya bukan summary, bukan ringkasan. Jadi ringkasan itu cuma inti-intinya saja. Di sini diagram ini ada 6 kotak. Tadi teksnya tadi kan ada 6 paragraf juga ya. Berarti ini satu kotak mewakili satu paragraf atau satu kotak merupakan ringkasan dari satu paragraf. Nah, terus yang kotak yang paling atas yang isinya Sydney, the capital city, ini kira-kira ringkasan dari paragraf berapa? Paragraf 1. Paragraf 1, paragraf 1 ya. Ya. Sydney, the capital city itu ringkasan dari paragraf 1. Kalau yang bawahnya itu yang the writer's opinion on Sydney itu ringkasan dari paragraf berapa? Paragraf 6. Paragraf 6 ya, paragraf 6 atau paragraf yang terakhir. Berarti yang baris kedua sebelah kiri di bawah Sydney the capital city itu yang sebelah kiri, kotak sebelah kiri isinya apa? Ini kan berarti paragraf kedua, isinya apa? Tadi. Historical Historical interest. Ya, sebelah kanannya, kotak yang sebelah kanan, baris kedua itu yang sebelah kanan. Paragraf 3 berarti attractions and entertainment. Yang bawahnya sebelah kiri, kotak di bawah yang tadi sebelah kiri. Yang ini loh maksud saya. Kan kita disuruh mengisi 6 kotak, tapi yang 2 sudah diisi, berarti tinggal 4. Kotak baris kedua sebelah kiri isinya historical interest, sebelah kanannya berarti paragraf 3, attraction and entertainment, terus bawahnya sebelah kiri ini apa? Network of communication. Network of communication, sebelah kanannya? temperatur climate. Climate, bukan temperatur ya. Temperate, temperatur itu artinya suhu. Kalau temperate itu artinya suhunya sedang atau bersuhu sedang. Beda ya artinya ya. Bukan temperatur climate, tapi temperate climate. Ya, berarti activity 4 sudah selesai. Itu aja. Cepat. Kita ke activity 5 sekarang. Activity 5 ini true false not given ini sudah sering mengerjakan soal model seperti ini, sudah familiar dengan bentuk soal seperti ini.
paling tidak sudah pernah ya pasti tentunya. Jadi ini ada pernyataan, terus kita disuruh menilai pernyataan itu true, false, atau not given. Sebuah pernyataan kita nilai sebagai true jika apa? Jika pernyataan itu gimana? Benar atau ada di dalam teks. Benar atau ada di dalam teks. Sebetulnya ini tuh bukan masalah ada dan tiada. Kok ada dan tiada? Bukan masalah ada atau enggak ada. Kadang di teks ada itu juga bisa true, bisa juga false, bisa juga not given. Oh, karena jadi bukan masalah ada atau enggak ada. Jadi true itu jika apa? Based on fact. Ada faktanya. True itu jika sesuai dengan informasi yang ada di teks. Jadi itu true. Sesuai gitu ya, sesuai dengan informasi yang ada di teks. False jika apa? Kalau false, jika pernyataan itu gimana? Tidak sesuai. Sesuai atau bertentangan. Sebuah pernyataan kita nilai sebagai false jika bertentangan dengan informasi yang ada di teks. Kalau not given, apa? Tidak ada di teks. Bukan masalah ada dan tiada itu. Kadang tidak ada itu ya not given, kadang ada pun bisa juga not given. Nanti saya kasih contohnya, nanti saya tunjukkan. Not given bukan masalah ada atau enggak ada. Tapi apa? Ini. Sebuah pernyataan kita nilai sebagai not given jika kita tidak bisa memutuskan apakah pernyataan itu false atau true karena datanya tidak ada atau kurang lengkap. Ya, nah, gitu aja. Sekarang kita coba kita kerjakan. Number one, Sydney has a number of historical heritages which go back to the 19th century. Apa ini? True, false, or not given? True. Ya, true ya. Number one, true. Next, number two. The people of Sydney are not proud of their city. False. False? False, Not or given, sir. false or not given? Coba ini berhubungan dengan data di bagian mana di teks tentang proud atau tidak proud ini, proud atau tidak proud ini berhubungan dengan di teks bagian mana? Paragraf berapa? Yang memang yang secara langsung menyebutkan proud atau tidak proud itu enggak ada ya di teks. Tapi itu bisa dianggap berhubungan dengan ini loh, paragraf terakhir ini loh, paragraf 6. Tepatnya kalimat terakhir paragraf 6. Ask any Sydneysider about his city and he'll say there's no place like it. Ask di sini apa artinya? Bukan bertanya loh ya. Ask itu biasanya artinya bertanya. Tapi di kalimat ini ask-nya artinya bukan bertanya. Ini kan kalimat perintah, ini berarti ask-nya artinya tanyalah, tanyakan atau tanyalah any Sydneysider, orang Sydney yang mana saja, about his city, tentang kotanya. And he'll say, dan dia akan berkata, there's no place like it. Tidak ada tempat seperti itu, seperti Sydney gitu ya maksudnya. Nggak ada orang Sydney itu kalau ditanya, jawabnya nggak ada tempat lain yang kayak Sydney. Tempat lain itu kan bagus-bagus. Kalau Sydney kan jelek. Gitu enggak? Enggak yang masuk gitu. Nah, ini maksudnya tuh orang Sydney itu kalau ditanya enggak ada tempat yang kayak Sydney. Artinya Sydney itu bagus sekali. Tempat-tempat lain itu enggak ada yang sebagus Sydney. Nah, gitu ya artinya ya. Bukan Sydney itu jelek. Jadi bisa disimpulkan orang Sydney itu bangga enggak dengan kotanya? Bangga. Bangga ya, ya orang Sydney itu bangga akan kotanya. Jadi kalau di nomor 2 tadi dinyatakan the people of Sydney are not proud of their city, ini true apa false? False. False. Oh, Ya, nomor 2 ini false karena bertentangan dengan
kesimpulan yang kita buat dari data yang ada di teks. Jadi sebetulnya di teks ya nggak ada sih yang menyebutkan orang Sydney itu proud atau tidak proud akan kotanya, nggak ada. Cuma dari kesimpulan yang kita buat dari paragraf 6 kalimat terakhir tadi kan kita bisa simpulkan bahwa orang Sydney itu bangga akan kotanya. Sehingga kalau disebut not proud of their city, ini jadi false. Bertentangan dengan kesimpulan yang kita buat dari informasi yang ada di teks. Next, number 3. The historical places are all close to the harbor and the city center because the early settlement was near the coast. Kalau ini apa? True, false, or not given? Ini tentang historical places, berarti datanya kita cari di paragraf historical places, ya berarti places of historical interest paragraf 2 tadi. Ya ini. Berarti apa tadi jawabnya? True, false, or not given? True. True? Apa ini? Jawabnya? True. True ya? True ini. Coba pertanyaannya kan the historical places are all close to the harbor and the city center. Kalau misalnya pertanyaan cuma sampai city center ini, nah ya ini true. Karena di teks ada tuh tadi, di teks memang ini dibahas. Ketika penulis menyatakan are all close to the harbor, kalau bagian terakhir paragraf 2, are all close to the harbor and the city center. All itu kan semua. Maksudnya di sini semua historical interest itu close to the harbor and the city center. Nah, betul berarti kalau soalnya cuma sampai the city center. Nah, masalahnya yang belakang ini. The early settlement was near the coast. Ini masalahnya. Ini true atau false? Early settlement-nya Sydney itu near the coast apa enggak tuh? Early settlement itu artinya pemukiman awal. Pemukiman itu kan rumah-rumah. Maksudnya gini, dulu sebelum Sydney itu ramai kayak sekarang, dan kota-kota itu biasanya juga itu dulu-dulunya kan ya masih sepi, dulu-dulunya lagi masih berupa hutan, biasanya gitu sebuah kota itu, hutan terus pohon-pohonnya ditebang, nah terus orang mulai mendirikan rumah-rumah di situ. Ada mungkin awal-awalnya cuma ada 2 atau 3 rumah gitu. Nah ini yang disebut early settlement. Early settlement-nya Sydney itu near the coast apa enggak? Near apa jauh? Dekat apa jauh? Early settlement-nya atau enggak tahu? Kita tahu enggak early settlement-nya Sydney? Not given, sir. Sebentar, yang early settlement-nya itu dekat apa jauh? Apa enggak tahu? Tidak tahu ya, karena di teks memang enggak dibahas, yang dibahas cuma sampai harbor and the city center, cuma sampai situ. Jadi kita tidak bisa memutuskan pernyataan nomor 3 ini betul atau salah, karena datanya tidak ada atau kurang lengkap. Mungkin ini true, mungkin early settlement Sydney itu memang early settlement-nya Sydney itu memang mungkin dekat, tapi mungkin juga jauh. Kita nggak tahu karena datanya nggak ada atau kurang lengkap. Jadi jawabannya not given, Putri ya. Near the coast, dekat. Sebentar. Coast itu apa artinya? Near the coast itu dekat apa? Pesisir pantai. Pesisir pantai, near the coast. Coast itu pesisir pantai. Kalau Kos Putri Kartika, itu apa? Kok Kos Putri ya? Kos Putri Kartika, itu kos-kosan. Oke, next, number 4. The city is more densely populated compared to other big cities in Australia. Kalau ini apa? True, false, or not? True. Sesuai dengan informasi yang mana kalau ini true? Di paragraf 1. Paragraf 1 tadi yang mana tepatnya? Paragraf. Sydney is Australia's oldest, largest, and liveliest state capital with a population of over 3 million. Ya, kalimat pertama paragraf 1. Di pernyataan tadi disebutkan the city is more densely. Densely itu apa artinya? Padat. Padat ya, more densely berarti lebih padat. Pernyataan nomor 4 ini, the city, kota itu Sydney ya maksudnya. Sydney itu lebih padat penduduknya dibanding kota-kota besar lain di Indonesia.
Kalau kita lihat kalimat pertama, paragraf pertama, ini kan cuma yang dibahas cuma oldest itu paling tua, largest paling luas, and liveliest itu paling hidup. Dan disebutkan juga di sini jumlah penduduk Sydney itu 3 juta. Tapi untuk mengetahui sebuah tempat itu padat atau tidak, itu kan tidak cuma dilihat dari jumlah penduduknya, tapi juga dilihat dari luas wilayahnya. Jadi misalnya penduduknya 10 juta, tapi luas wilayahnya misalnya 10.000 kilometer, ya itu enggak padat berarti luas itu. Tapi kalau jumlah penduduknya 10 juta, tempat luas wilayahnya cuma 2 kilometer persegi, ya itu padat sekali berarti. Jadi kalau cuma kita tahu jumlah penduduknya, kita nggak bisa menentukan ini padat atau tidak padat. Lagian selain itu, di dalam teks ini kan penulis kan cuma mendeskripsikan Sydney saja, tidak membandingkan dengan kota-kota besar lain di Sydney. Jadi bukan true. Jawabannya apa? Not given. Not given, ya. More densely, lebih padat. Mungkin Sydney itu lebih padat, mungkin juga tidak. Nah, kita nggak bisa memutuskan, berarti jawabannya not given. Oke, next, number 5. You will probably find few numbers of entertainments in Sydney. Kalau ini true atau false atau not given? Ini tentang entertainment, tentunya kita nyari datanya dari paragraf yang entertainment tadi, dari paragraf 3. Tepatnya kalimat terakhir itu ya. Berarti apa? Jawabannya true atau false atau not given? Number 4 jawabannya apa? True atau false atau not given? False. False. Kalau false berarti bertentangan dengan yang ini. Bertentangan dengan kalimat terakhir paragraf 3 itu ya. Bertentangan apa tadi? Bertentangan apa enggak? Ini yang nomor 5 ini, pernyataan nomor 5 ini bertentangan dengan kalimat terakhir paragraf 3 tadi apa enggak? Bertentangan, Pak. Bertentangannya di mana? Kalau yang di paragraf itu kan ditulisnya wide variety, jadi banyak. Tapi sementara di sini few numbers, jadi kayak kalau di statement ini dibilangnya ada sedikit doang entertainment di Sydney-nya. Iya, betul, itu alasannya betul. Ya, memang betul false. Tadi saya cuma mancing-mancing aja. Ternyata kalian nggak kepancing. Sudah hafal ya? Ya, betul false jawabannya. Karena bertentangan dengan data yang ada di teks. Di teks tadi ada a wide variety, berarti jumlahnya banyak. Yang tentang entertainment tadi kan di teks disebutkan di kalimat terakhir paragraf 2 itu, for further entertainment there is a wide variety. Ya, ini kan berarti banyak. Variety itu macam-macam, buat itu lebar atau luas. Jadi macamnya itu banyak. Macamnya aja banyak, apalagi jumlahnya. Ya, jadi banyak di sini. Sementara di nomor 5, pernyataan nomor 5 tadi dinyatakan you will probably find few numbers. Nah, ini yang bikin salah. Few kan sedikit. Berarti bertentangan dengan informasi yang ada di teks. Berarti number 5 ini jawabannya false. Ya, berarti sudah selesai untuk yang activity 5. Nah, cepat ya. Cepat melambat kita ini. Oke, sebelum activity 6, ada pertanyaan? Sampai yang sudah kita bahas sampai di activity 5 itu, ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan activity 6. Activity 6, special question and reference. Saya pengen bahas istilahnya ini dulu. Special cohesion, ini dulu. Cohesion itu apa? Cohesion atau kohesi, apa itu? Cohesion atau kohesi itu apa? Kohesi itu kan kekuatan tarik-menarik antara molekul yang sama. Molekul, ya, itu kalau kimia itu. Kita tidak bahas kimia sekarang. Ini yang kita bahas ini konteksnya adalah teks.
Jadi cohesion itu ya kohesi di dalam teks maksudnya. Apa? Kohesi itu apa? Cohesion atau kohesi adalah apa? Kesinambungan. Kesinambungan atau keterkaitan. Keterkaitan apa? Keterkaitan Antara satu dan lain. Tidak hanya paragraf sih. Paragraf memang bisa, tapi tidak cuma paragraf. Cohesion itu keterkaitan antar unsur teks. Antar unsur teks. Nah, unsur teks itu apa saja? Unsur itu kan sesuatu yang menyusun atau yang membentuk. Unsur teks berarti ya yang membentuk teks. Teks itu terbentuk dari apa? Dari apa, terus dijadikan satu kan jadi teks. Apa itu? Teks itu kan terdiri dari apa digabungkan. Apa itu? Apa? Unsur teks itu namanya. Contohnya apa? Struktur. Apa? Struktur. Nah, bukan struktur. Unsurnya ini yang kita bahas itu. Kalau struktur kan tadi opening, body, closing itu struktur teks itu. Kalau unsur teks, unsur itu yang membentuk teks itu terbentuk dari apa? Kata-kata. Kata-kata, boleh kata gitu ya unsurnya. Kata ditambah kata banyak sekali nanti jadi teks. Selain kata apa? Kalimat. Kalimat ya. Menjawabnya yang sederhana, yang simpel-simpel gini aja ya. Maksud saya memang ini pertanyaannya bukan yang rumit-rumit, bukan tentang struktur, bukan tentang opening body tadi. Yang simpel-simpel aja seperti ini, kata, kalimat. Terus apa lagi? Paragraf. Paragraf ya. Tadi saya dengar juga ada yang jawab frasa. Ya betul, frasa. Ada juga klausa. Nah, ini unsur teks itu seperti ini. Kalau kata, kalimat, dan paragraf, saya yakin kalian sudah paham. Saya nggak mau bahas itu. Saya pengen bahas yang frasa dan klausa ini saja. Frasa dulu. Frasa itu apa? Frasa adalah apa? Frasa itu isinya pasti terdiri dari lebih dari satu kata. Nggak ada frasa yang isinya cuma satu kata. Kalau satu kata itu jelas bukan frasa. Frasa itu minimal 2 kata, boleh juga lebih. Jadi frasa itu adalah kumpulan kata. Yang namanya kumpulan kan lebih dari satu pasti. Kumpulan kata yang apa? Yang Memiliki makna. Yang memiliki makna atau yang mengandung satu makna. Kumpulan kata yang mengandung satu makna atau satu inti. Nah, itu frasa. Contohnya gini misalnya, ini ada frasa yang tadi aja. Long hair. Long hair ini frasa. Long hair itu intinya apa? Intinya hair. Terus long itu apa? Long itu penjelas. Jadi ini adalah frasa yang mempunyai satu inti, yaitu hair intinya. Di sini hair adalah intinya, sementara long adalah penjelasnya. Jadi hair itu adalah modifier atau penjelas, sedangkan long adalah modifier atau penjelas, sedangkan hair adalah head-nya atau intinya. Nah, ini. Kembali ke yang tadi, cohesion tadi, keterkaitan antar unsur teks. Berarti bisa keterkaitan antara kata dengan kata, kata dengan kalimat, kalimat dengan kalimat, kata dengan frasa, frasa dengan frasa, frasa dengan klausa, dan seterusnya. Yang jelas, keterkaitan antara satu unsur teks dengan unsur teks yang lain, bisa yang jenisnya sama, bisa yang jenisnya berbeda, yaitu cohesion.
kembali ke yang activity 6 tadi. Tadi di activity 6 itu ada spatial cohesion. Nah, kalau spatial itu apa? Spatial cohesion berarti kohesi yang gimana maksudnya? Spatial di sini bukan khusus loh ya, bukan spesial, beda, tulisannya beda. Spesial di sini bukan spesial tapi apa? Ini dari kata spasi, artinya jarak. Jadi spatial cohesion adalah keterkaitan antar unsur teks yang dipisahkan oleh jarak. Tapi jaraknya jangan jauh-jauh, nanti nggak kangen. Oh, kangen. Unsur teks kok kangen. Bukan ya, jaraknya itu ya bisa dekat, bisa agak jauh, bisa jauh sekali. Nanti kalau kangen ya biar video callan. Unsur teks kok video callan. Ya, spatial cohesion tadi itu ada hubungannya atau erat hubungannya dengan reference. Kalau reference apa? Reference itu kan referensi. Apa itu? Referensi itu apa? Biasanya kita kalau bikin makalah atau bikin paper itu kan di belakangnya kan dikasih ini. Nah, referensi ya, apa itu? Acuan. Apa? Acuan. Acuan ya. Sumber. Acuan atau rujukan. Referensi di sini maksudnya satu unsur teks mengacu ke unsur teks yang lain. Kalau mengacu itu kan berarti ya berkaitan toh. Nah, berarti spatial cohesion dengan referensi ini kan erat hubungannya sehingga di sini pembahasannya dijadikan satu. Oke, sekarang latihannya. Perintahnya read the text once more. This time pay attention to the underlined words or phrases. What do they refer to? Ini. What do they refer to? Mengacu kemana? Kata-kata atau frasa yang di garis bawah tadi itu mengacu kemana gitu ya. One has been done for you. Sudah ada satu contohnya yang sudah dikerjakan. Di paragraf pertama, kalimat kedua itu ada it is a colorful. Nah, ini it-nya kan mengacu ke Sydney. Gitu ya maksudnya ya. Nah, jadi ini kita latihan ini. Dari kata-kata yang di garis bawah itu kita cari itu mengacu kemana gitu. Coba ini kalian kerjakan dulu ya. Kalian kerjakan dulu yang di garis bawah itu mengacunya kemana dicari. Paragraf. Mulai paragraf 2 ya. Paragraf itu enggak ada tadi sudah. Mulai paragraf 2 silakan dikerjakan. Cari kata-kata yang di garis bawah terus cari acuannya itu kemana. Mengacunya kemana gitu. Ya silakan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti terus kita bahas. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah 5 menit, sudah lebih malahan. Kita bahas sekarang mulai dari paragraf 2, itu ada yang di garis bawah. Age-nya ini mengacu ke apa? Paragraf 2, baris pertama itu ada as well as being famous for its modern building. Ini age-nya mengacu ke apa? Ke Sydney. Sydney ya. Age-nya mengacu ke Sydney, betul. Jadi its modern buildings and roads itu kan maksudnya modern buildings and roads punyanya punyanya Sydney maksudnya. Ya, betul. Next, masih paragraf 2 di baris terakhir itu ada the harbor. Ini mengacu kemana? The harbor-nya mengacu ke mengacu kemana ini? The harbor. The world's most The world's beautiful most beautiful deep water harbor. Ya, the harbor-nya di sini mengacu ke the world's most beautiful deep water harbor. The harbor-nya di sini bukan mengacu ke historical interest loh ya. Kan tadi cuma disebutkan are all close to the harbor. All itu semua historical interest itu dekat dengan pelabuhan. Jadi pelabuhannya itu bukan historical interest. Nah, tapi the harbor di sini adalah the harbor yang disebut di paragraf pertama, the world most beautiful deep water harbor itu. Ini harbor yang sama ini. Menunjuk ini maksudnya
Harbor-nya itu sama yang disebut di paragraf 2 the harbor dengan di paragraf pertama the world most beautiful deep water harbor itu sama. Next, masih paragraf 2 sudah, paragraf 3 sekarang. This is one of the most beautiful examples of modern architecture. Ini mengacu kemana? Opera House. Ya, opera house. Di atasnya itu ada an opera house which is situated at the water seats. Some say that beberapa orang maksudnya, beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah salah satu contoh arsitektur modern yang paling indah. Ini itu berarti ya opera house itu. Tahu opera house? Pernah lihat gambarnya paling tidak? Pernah. Pernah ya. Opera house itu yang kayak gini nih. Nah, ini tadi. Nah, yang ini, opera house itu seperti ini. Ini adalah salah satu contoh arsitektur modern yang paling indah. Kata penulisnya, menurut penulisnya itu paling indah. Kalau kalian bilang ini tidak indah, oh ya terserah. Nggak apa-apa. Oke, next. Tadi paragraf 3 sudah, paragraf 4 nggak ada yang di garis bawah. Paragraf 5 sekarang. Temperature ini mengacu kemana? Temperature mengacu ke ini tadi kan contoh apa tadi? The average temperature in summer ini kan penjelasan atau ini contoh. Berarti temperaturnya mengacu kemana? Temperate climate. Temperate climate, ya betul. Temperatur mengacu ke temperate climate. Next, paragraph 6. Baris yang terakhir itu ada kalimat terakhir. As any Sydney said about his city. His-nya mengacu ke Sydney Sider, Pak. Sydney Sider, ya betul. Orang Sydney. And he'll say, he-nya mengacu ke Sydney Sider. Sydney Sider juga. Jadi his ini mengacu ke Sydney Sider, he-nya juga mengacu ke Sydney Sider. And he'll say, nah ini, there's no place like it. It-nya mengacu ke Sydney. Iya, betul. Ya, sudah selesai kita kerjakan. Sekarang sedikit ini kesimpulannya dari apa yang sudah kita bahas ini. Kesimpulannya seperti ini. Gini dulu. Kalau kita perhatikan teks ini itu kata pertamanya adalah Sydney, ya toh? Dan kata terakhirnya adalah it yang mengacu ke Sydney. Ini kata terakhirnya kan it ini mengacu ke Sydney. Oh, berarti itu yang diacu jauh banget itu paling jauh malahan kata terakhir mengacu ke kata pertama. Oh, jauh banget toh, paling jauh. Seperti ini bisa terjadi karena dalam sebuah teks itu biasanya ada yang tadi itu spatial cohesion tadi, keterkaitan antar unsur teks yang dipisahkan oleh jarak. Jaraknya bisa dekat, bisa agak jauh, bisa jauh sekali. Yang dekat misalnya paragraf 5 ini, temperaturnya mengacu ke temperate climate, ini kan dekat yang diacu. Yang paragraf 2 tadi, the harbor, ini mengacu ke the world most beautiful deep water harbor, ini agak jauh. Yang the harbor-nya ada di paragraf kedua, the world most beautiful deep water harbor yang diacu ada di paragraf pertama, kan agak jauh ini. Bisa juga jauh sekali seperti it di kalimat terakhir tadi mengacu ke Sydney di kalimat pertama. Jadi seperti itu bisa terjadi karena dalam teks ada spatial cohesion dan itu juga disebut reference, pengacuan. Satu unsur teks mengacu ke unsur teks yang lain. Ya, itu yang bisa kita pelajari dari activity 6 ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai activity 6 sudah selesai, ada pertanyaan? No, sir. Enggak ya. Ini juga waktunya juga sudah hampir habis nih. Yang activity 7 kita bahas minggu depan ya. Jadi minggu depan kita lanjutkan dengan activity 7 description being and having ini. Untuk hari ini sepertinya sudah cukup.
Kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah. Oke, tapi sebelumnya kita foto dulu ya. Yang kameranya belum dinyalakan, tolong Ilhamisa, dengar suara saya? Ilhamisa, tolong kameranya dinyalakan. Nanti ada ini sih apa? Jenny. Ilhamisa, oh backgroundnya tadi nggak kelihatan. Oke, kita foto dulu. Sudah siap? 1, 2, 3. Ya, oke sudah. Terima kasih. Hari ini sudah cukup. Thank you and see you next week. Thank you, sir. See you next week. Thank you, sir. See you See next you next week. time, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you. Boleh lift sekarang. Love you. Oh, ini love you.